Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wajada. Setiap hari Kamis di channel YouTube Akbar Zainuddin, saya akan ngobrol tentang inspirasi menulis, tips dan trik bagaimana kita menulis. Dan tema kali ini adalah teknik mulai menulis dengan metode tulislah apa yang ada di pikiran. Sahabat Manjada Wajada, saya sering ditanya, Pak Akbar, kalau saya mau membuat kata, kalimat, membuat paragraf, itu bagaimana sih cara memulainya? Bagaimana sih cara latihannya? Nah, ini dia ya. Kalau kita ingin membuat kata, membuat paragraf, saya mendapatkan satu nasihat yang bagus sekali, satu pembelajaran yang bagus sekali. Namanya metode mulailah dari apa yang ada pada pikiran Anda. Ketika saya mau menulis tentang apa saja, mau cerita, mau artikel, mau tulisan apa saja. Misalnya saya sedang berjalan, terus saya mau mulai menulis. Kata yang terpikirkan di saya saat itu adalah perjalanan. Ya sudah. Mulai saja dengan satu kata itu, perjalanan. Lalu setelah satu kata itu, buatlah dari kata itu menjadi sebuah kalimat. Misalnya, perjalanan hidup ini penuh dengan dinamika. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, itu sebuah kalimat. Lalu sambungkan kalimat itu dengan kalimat yang lain. Perjalanan hidup itu penuh dengan dinamika. Kadang di atas, kadang di bawah. Titik misalnya ya. Tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana mengikuti perjalanan itu dengan penuh sukacita. Jadi dua kalimat. Setelah satu dua kalimat kita ketemu, berikutnya apa Pak Akbar? Dipikirkan lagi. Kata berikutnya apa? Kata pertama tadi perjalanan, ya. Kata kedua misalnya yang kepikiran hidup, ya sudah. Hidup ini tidak bisa selalu seperti apa yang kita inginkan. Koma misalnya atau titik. Kadang apa yang kita inginkan tercapai, kadang tidak bisa ditebak. Kadang apa yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, jadi sudah dua kalimat, satu alinea sudah, jadi alinea kedua. Alinea ketiga gimana Pak Akbar? Ya mulai lagi pikirkan apa yang terlintas dalam pikiran kita. Misalnya pikiran kita apa? Dinamika. Nah, dinamika perjalanan adalah hal yang biasa. Yang penting buat kita itu adalah bukan bagaimana peristiwanya, adalah bagaimana kemudian kita menyikapi terhadap peristiwa itu. Jadi bukan bagaimana kondisinya, tapi sikap dari dalam diri kita itu akan jauh lebih menentukan. Nah teman-teman sekalian, itu sudah jadi 3 alinea. Sehingga membuat apa? Membuat kita terus bisa menuliskan seperti itu. Latihan ini menjadi sangat penting buat saya. Jadi ketika kita akan menggoreskan pena atau sekarang mulai mengetik, pokoknya mulai saja dari apa yang kita pikirkan. Kata apa yang kita pikirkan right now itu ya. Tulis saja. Tulis lalu sambungkan lagi
menjadi sebuah kalimat. Kalimat itu sambungkan lagi dengan kalimat berikutnya. Begitu seterusnya sampai menjadi alinea. Terus alinea sehingga menjadi satu halaman. Nanti ketemu satu halaman. Itulah latihan awal untuk memulai belajar menulis. Latihan berikutnya bagaimana Pak Akbar? Menyambungkan kata. Pertama satu kata. Misalnya sepatu, rumah. Nah sepatu dulu deh. Sepatu apa? Bikin sebuah kalimat dengan satu kata. Yang kedua, menyambungkan dua kata menjadi satu kalimat. Sepatu dengan rumah. Saya memakai sepatu yang diletakkan di rak di depan rumah saya. Nah, tuh begitu seterusnya. Sehingga kita sambungkan dua kalimat. Gitu ya. Terus kemudian buatlah satu paragraf dengan beberapa kata. Jadi kita berlatih terus-menerus untuk mengeksplor bagaimana kemudian tulisan-tulisan kita itu kita latihan. Maka kalau bingung ini ya, bingung memulai dari mana sekali lagi, metode yang paling gampang itu namanya metode write now, tulislah apa yang ada pada pikiran, lalu jadikan sebagai sebuah tulisan. Saya yakin Anda pasti bisa. Kalau bingung lagi pada paragraf berikutnya, mulai dari hal yang sama. Tulislah apa yang ada di pikiran Anda, sambungkan lagi menjadi satu kalimat, sambungkan lagi kalimat-kalimat berikutnya, sehingga menjadi kalimat-kalimat yang panjang. Gampang sekali kok. Menulis itu mudah, menulis itu gampang, yang penting kita terus berlatih. Mudah-mudahan Anda bisa untuk terus berlatih. Sekali lagi, menonton video saya itu penting, tapi jauh lebih penting itu adalah latihannya. Jadi setelah ini saya ingin tahu, coba Anda lakukan latihan ini sampai berapa lembar Anda bisa menulis dengan metode ini. Ini metode ini saya lakukan juga. Apa yang pikirkan, tuliskan. Buatlah jadi satu kalimat, dua kalimat, jadi satu paragraf. Apalagi yang kemudian Anda bingung lagi, tuliskan lagi apa yang Anda pikirkan. Kata yang terlintas saat itu apa, tuliskan. Jadikan satu kalimat lagi, berikutnya lagi, begitu seterusnya sampai kemudian kalimat itu lama-lama menjadi panjang. Saya yakin pasti bisa. Anda tuliskan silakan. Lalu kemudian upload di blog pribadi atau blog bareng-bareng. Linknya boleh taruh di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke blog Anda. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap hari Kamis jangan lupa mampir di channel YouTube Akbar Zainuddin. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda rasakan video ini bermanfaat, silakan untuk di-share ke banyak orang. Siapa tahu kita bersama-sama ikut bagaimana kemudian memberikan manfaat buat banyak orang. Insya Allah berpahala buat kita semuanya. Sekali lagi, sampai ketemu di Kamis Inspirasi Menulis di channel YouTube Akbar Zainuddin. Pasti bisa, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.